Cinta Bumi. Ketemu lagi nih sama aku Wulan Suci Ramadhani Dan aku Mentari Cahaya Putri Alia di podcast Jurasi Jejak Inspirasi. Kali ini kita bakal ngebahas soal sampah yang jadi masalah penting di seluruh dunia. Salah satunya di Pemalang nih. Nah, kalian tuh pernah bertanya-tanya nggak sih kemana perginya sampah kita setelah dibuang dari proses pengolahannya hingga pemanfaatannya? Nah, kita bakal ngebahas soal masalah sampah ini nggak cuma berdua. Kita bakal ngobrol santai bersama narasumber kita, yaitu Karisma Chandrabuana dan Dava Anvio Pradana. Nah, mereka ini yang bakal sharing-sharing pendapat tentang masalah sampah nih yang ada di Pemalang. Oke, halo. Hai. Gimana nih kabar kalian? Baik dong. Baik, alhamdulillah. Seperti yang bisa dilihat ya. Terus kegiatannya tuh apa aja nih? Kegiatan apa nih sehari-hari? Ya, sehari-hari gitu. Dari mana dulu nih? Via apa aku dulu? Karisma dulu deh. Karisma Dulu. dulu deh. Ya, umumnya pelajar gitu ya, sekolah. Nanti ada paling ekstrakurikuler gitu. Aku ikut basket kayak gitu. Nanti pulang rumah lagi, belajar, sekolah lagi kayak gitu, tidur kayak gitu. Udah tiap hari kayak gitu aja terus. Terus seru ya. Nah, yang pelajar kurang lebih sama sih kayak gini Iya, ya. ya. Terus Ya. gimana nih kalau Kalau Vio? Ya sama kurang lebih sekolah terus pulang kalau belum capek lanjut ya olahraga dikit-dikit lah. Beneran olahraga tuh. Beneran dong. Iya dong. Kita kan masih muda. Iya. Oh, oke. Perbanyak pengalaman. Betul banget Karisma. Nah, mestinya itu kalian udah nggak asing dong ya sama sampah-sampah yang berserakan jalanan gitu tiap kalian pergi-pergi. Nah, menurut pendapat kalian pribadi itu apa sih sampah itu? Ya. Karisma dulu deh. Gantian dong. ya. Oh yaudah, Iya. kalian Iya Ya, sekarang. sampah itu barang yang udah dipakai manusia. Yang mungkin kalau orang lain pakai lagi kayak agak disturbing ya, kayak misalkan jijik atau gimana. Ya mungkin itu sisa aktivitas makanan, manusia ya. Sisa aktivitas dari manusia yang udah nggak digunain. Bisa digunain kalau misal manusia itu cerdas gitu otaknya buat daur ulang, dibikin apa gitu. Ya. Ya. Nah, terus menurut kalian tuh apa sih dampak sampah? Sampah itu berdampak apa aja ke lingkungan sekitar gitu? Dampak sampah itu menurut kita itu banyak gitu buat lingkungan, kayak kalau misal sampahnya itu numpuk gitu ya, itu bisa mencemari udara. Baunya kan gak enak banget ya kalau sampah numpuk kayak gitu Betul ya. banget. Bisa bikin sesak nafas, bikin penyakit lainnya gitu. Terus kayak mengganggu pemandangan lingkungan Iya. banget nih. Iya. Apalagi kalau di tempat wisata gitu kan. Iya, nggak enak banget dilihatnya. Jadi kayak kalau orang udah seneng nih, ngelihat sampah yang tumpukan kayak gitu, jadi bad mood Moodnya gitu. hilang langsung. Moodnya hilang Iya, banget. bener-bener banget sih. Terus kalau buat kesehatan gimana sih menurut kalian? Iya, dari baunya aja ya, mungkin bisa ini paru-paru bisa kayak Kadang bisa memicu ke kanker juga sih. Kayak yang setelah yang apa ya? Menurut yang aku baca gitu ya, kayak gitu bisa. Itu ya kurang lebihnya penyakit-penyakit kayak gitulah. Berbahaya juga buat kesehatan manusia. Bener-bener sampai itu bikin manusia itu dampak negatifnya itu banyak kalau misal sampah itu numpuk di mana-mana gitu. Berarti dampak sampah tuh emang benar-benar sebesar itu ya. iya. Terus dampaknya juga lebih ke negatif kalau kita nggak bisa mengolah sampah itu. Iya. Karena Banyak. emang itu juga limbah sisa. Terus kalau menurut kalian sendiri itu apakah proses pengolahan sampah di Malang udah efektif? Menurut kami belum efektif, belum ya. Kenapa tuh? Karena kalau misal nih pengolahan sampah di Pemalang itu udah efektif, nggak mungkin dong permasalahan sampah di Pemalang itu bakal berlanjut sampai hari ini gitu. Sedangkan sampai hari ini aja permasalahan di sampah di Pemalang itu nggak kelar-kelar gitu, belum ada akhirnya, kayak malah bertambah bukan Betul. berkurang gitu. Kayak di setiap TPS gitu sampah sampai ke jalan gitu.
TPA-nya juga udah merugiin banget sampai masuk ke desa, sampahnya sampai mengganggu. Iya, mengganggu aktivitas, Iya, mengganggu gitu ya. aktivitas. Mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar gitu. Karena sampah nih dari rumah tangga ditumpuk di TPS gitu ya. Di TPS juga numpuk nih. Diangkutnya beberapa hari kayak gitu kan, nggak mungkin sehari diangkut, kayak gitu. Karena yang Pemalang juga lagi krisis TPA kan, yang TPA disalahkan juga udah ditutup. Yang katanya waktu itu mau ada kalau nggak salah di daerah selatan mau dibuat, itu ditolak sama masyarakat di sana. Karena iya. Jadi waktu mau pembebasan lahan itu di demo gitu sama masyarakat, karena emang takut nasibnya sama kayak di daerah Salakan yang sampai sampah masuk ke daerah pemukiman warga. Terus banyak warga-warga yang sakit gitu karena akibat sampah itu. Iya. Terus kan tadi TPA yang apa? Yang Ya, Salakan itu kan ditutup. Iya. Nah, terus sekarang tuh buangnya gimana? Kalau sementaranya itu masih di TPS. Numpuk di TPS. Terus karena sekarang kan ada pemerintah buka di daerah Surajaya Silarang ya, itu Iya. kayak tempat, jadi itu diolah, jadi menurut saya lebih bagus, tapi skalanya emang lebih kecil. Jadinya sama-sama itu kadang juga masih bawa ke kantor TLH di truk-truknya itu. Sampah dimuat tapi belum diturunin. Belum diturunin, karena diturunin emang jadi truk. sedikit kapasitasnya di pengelolaan sampah itu. Berarti itu di truk terus? Masih di truk ya. Masih di truk. Sampai sampah yang di pengolahan itu berkurang gitu. Iya. Baru ditambah lagi kayak gitu. Wah, bener-bener serius banget ya masalah sampah ini kalau Bertanggung misalnya banget ya. Banget nih. Nah, menurut kalian apa aja sih yang menjadi tantangan dalam proses pengolahan sampah di Pemalang ini? Banyak banget sih menurut kita, tantangannya itu banyak banget. Kayak apa ya, mungkin pengolah-pengolah itu mikir ini gimana ya cara biar pengolahan itu efektif, terus juga mungkin cara menguranginya itu sedikit-sedikit, gimana gitu caranya mereka biar bisa ngolah sampah itu jadi lebih bermanfaat gitu buat yang lain. Iya. Karena emang dari masyarakatnya sendiri aja itu udah susah untuk mengubah pemikiran masyarakat, karena emang masalah sampah ini harus diselesaikan dari diri kita sendiri. Jadi emang sosialisasi itu mungkin dampaknya itu iya, nggak terlalu besar buat iya, masyarakat yang kurang peduli sama lingkungan sekitar. Jadi mereka mau sosialisasi pun ke masyarakat tentang kayak seberapa sering mereka sosialisasi ke masyarakat, mungkin masyarakat itu nggak bakalan peduli gitu loh. Kayak mungkin ada beberapa masyarakat yang peduli, cuma masyarakat yang peduli itu hanya 20% dari 100% masyarakat yang ikut dalam sosialisasi itu. And akhirnya itu apa ya, masih banyak orang-orang yang mungkin buang sampah sembarangan kayak gitu, numpukin sampah kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, kayak gunanya mereka nggak buang sampah buat mereka itu apa gitu, mending mereka kayak kerja nyari duit, mereka nggak mikirin sampahnya gitu, jadi mereka mikirin diri mereka sendiri gitu. Nah, seperti yang dibicarain tadi ya, ini kan banyak banget nih masyarakat yang masih belum sadar akan pentingnya sampah kan ya. betul banget. Betul. Nah, itu apa sih kira-kira yang menjadi kendala utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri tentang pentingnya sampah? Ya, kalau menurut saya sih emang dari awalnya itu masyarakat emang udah susah buat mempelajari apa sih itu sampah, karena mereka aja mempelajari untuk hidupnya mereka besok aja itu masih susah. Apalagi untuk Untuk peduli lingkungan, orang buat makan diri sendiri besok aja itu udah susah banget. Karena emang mungkin sumber daya manusianya itu emang harus ditingkatkan lagi. Emang lagi-lagi solusinya itu balik lagi ke pemikiran masing-masing ya, diri kita sendiri. Masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga, mengurangi sampah itu gimana. Betul. Karena mereka kebanyakan manusia itu kan mesti egois ya. Mereka
mikirin dirinya sendiri, dan mereka nggak mikirin orang lain, mereka nggak mikirin dampak kedepannya buat orang lain gimana. Yang penting mereka hidup ya hidup buat diri mereka sendiri kayak gitu. Padahal kalau itu dibiarin terus-menerus tuh mereka juga kan yang kena yang kena pertama. sendiri, Yang betul. Ya, Terus mungkin juga sarana prasarannya juga susah. Kadang kan kalau misalkan di kendaraan gitu lagi makan apa terus mau buang sampah ternyata nggak ada, daripada mereka ribet nyimpen sampah itu di kendaraan mereka, mending mereka langsung buang aja di pinggir jalan gitu juga. Mungkin bisa jadi salah satu faktor, mungkin orang-orang buang sampah sembarangan. Mungkin kayak gitu mending kalian tuh kalau misalnya makan jajan di motor gitu ya atau apa, kalian sakuin dulu aja, nanti buangnya itu kalau misal kalian udah berhenti gitu di mana gitu terus ada tempat sampah, kalian boleh langsung dibuang itu sampahnya yang tadi kalian simpen. Mungkin untuk mengurangi sampah itu tuh bisa dimulai dari sekarang gitu, kayak sejak usia dini mereka kayak diajarin gimana caranya biar nggak buang sampah sembarangan. Terus kalau kayak tadi makan jajan di jalan terus nggak ada tempat sampah, gimana caranya kayak gitu. Benar, emang hal-hal yang sepele tapi itu bisa berdampak besar ya. Besar banget itu buat masyarakat kalau misal diterusin terus menerus gitu. Nah terus nih kan tadi kalian bilang buang sampahnya sembarangan, asal buang aja, padahal kan sampah itu ada yang organik sama non organik. Nah gimana sih cara kalian buat menyadarkan ke masyarakat sekitar kalau pengolahan sampah tentang pengolahan sampah organik dan non organik gitu loh, biar beda gitu loh buangnya, biar nggak jadi satu ya, biar ada yang bisa didaur ulang, ada yang bisa ya gitu. Emang pemerintah kan dulu pernah ya membuat tempat sampah di banyak tempat gitu, ada tiga warna, ada yang biru, ada yang hijau, kuning sama merah. Buat organik, non organik sama B3. Nah tapi emang sering berjalan waktu yang masyarakat emang acuh tak acuh ya, bodoh amat gitu. Jadi mau sampah organik non organik yang penting mereka di tempat buang sampah itu tetap buangnya di itu. Jadi kurang terrealisasikan ya kalau buat pembagian itu. Walaupun sudah disosialisasi mungkin, tapi memang masyarakat masih kurang menyadari bahwa ini penting banget buat memilah sampah, mendaur ulang sampah, dan mengurangi penggunaan sampah itu sangat susah banget buat masyarakat. Ya betul. Terus gimana ya kalau misal terus menerus kayak gitu, kan itu dari kesadaran ya sebenarnya. Tapi kalau dibiarin terus menerus gimana tuh solusinya, gimana? Kan susah juga ya. Mungkin untuk seiring berjalan waktu, karena emang sekarang udah era globalisasi, melalui sosmed juga bisa banyak, dengan influencer yang sekarang mungkin juga lebih banyak memberikan pengaruh ya. Misalkan idola mereka menyuarakan tentang ini gitu, mereka mungkin lebih bisa menerima dan percaya gitu. Jadi kita menggandeng mungkin beberapa influencer yang namanya mungkin besar di masyarakat gitu. Terus kira-kira nih ya, apa sih yang harus pemerintah lakuin buat menanggulangi masalah sampah ini? Mungkin pemberian sanksi yang lebih tegas. Iya. Kebanyakan kan masyarakat, pemerintah di Pemalang gitu ya, mereka sudah memberikan sanksi gitu, tapi tidak ada aksi lebih lanjutnya yang mereka lakukan. Jadi mereka kayak cuma masang nih, buang sampah sembarangan dikenai denda sekian gitu kan. Cuma nggak ada aksi yang mereka buat. Jadi kalau ada orang yang buang sampah sembarangan gitu ya, nggak ada yang lihat atau nggak ada yang laporan ya, pemerintah nggak bakalan ada aksi buat tahu ya menindaklanjuti tindakan itu gitu. Ya soalnya gue bakal juga ada lah orang nyerahin diri ke polisi, Pak polisi saya sudah buang sampah sembarangan. Nanti penjara. Nanti mau di penjara sendiri kan, lucu. Penjara penuh dong kalau ada orang gitu, jujur semua. Tapi justru orang kayak gitu yang kita butuhin gak sih? Iya ya, jujur kayak gitu. Yang sangat dibutuhin oleh masyarakat gitu lah. Terus kan tadi sanksi ya, menurut kalian tuh perlu dihukum gak sih orang-orang yang gimana ya,
membuang sampah masih sembarangan membuang sampah kayak sembarangan. gitu. Terus perlu ada pasalnya nggak sih, karena kan ini termasuk masalah serius ya. Jadi ya Sebenarnya untuk menghukum ya itu masih sensitif ya, masih lebih kasar untuk seseorang yang membuang sampah sembarangan, karena emang membuang sampah sembarangan tuh impactnya tuh untuk ke jangka panjang, bukan ke jangka pendek. Bukan seperti pencurian misalkan. Kalau pencurian gitu orang mencuri barang langsung hilang, tapi kalau orang buang sampah kan mungkin Datangnya langsung datangnya nanti beberapa gitu. tahun kemudian. Jadi mungkin yang paling baik itu bukan dihukum tapi mungkin Diberikan ada edukasi. diberikan edukasi, betul. Atau mungkin kalau misalkan udah melanggar terlalu jauh bisa dikasih denda, atau mungkin sanksi misalkan kayak suruh ikut andil membersihkan lingkungan gitu, ikut bantu-bantu gitulah untuk mungkin bersih-bersih di daerah-daerah umum. jadi mungkin sanksinya itu ya bukan dihukum yang Bukan kayak dukung saya penjara gitu, itu masih terlalu kasar kalau menurut saya. Lebih ke diberi arahan gitu. Betul banget. Arahan buat bisa menghindari hal-hal kayak gitu. Jadi mereka diajarin, diberi edukasi gitu buat kedepannya gimana gitu. Kalau misal mungkin nggak cuma cukup ke pembelajaran tadi kayak yang dibilang sama Vio, mungkin mereka bisa dihukum ya, itu sebenarnya bukan kehukuman yang lebih berat gitu loh, kayak cuma paling mereka disuruh bersihin apa gitu, kayak kalau misal murid sekolah gitu nggak sih, murid sekolah kalau misal buang sampah gitu terus mereka disuruh bersihin toilet, Iya. disuruh bersih sekolah kayak gitu kan. Nah terus nih, kalau misal kalian dikasih kesempatan buat ngubah apa ya, sistem pengolahan sampah di Pemalang deh, Pemalang dulu yang lingkup kecil, itu apa sih yang bakal kalian ubah gitu? Kira-kira apa nih? Emang susah banget permasalahan Susah sampah di banget Malang ini. Pusing juga nih kalau kita harus ngerubah apa gitu ya. Mungkin Karena- ya. Iya. Mungkin sekarang kan pengelolaan sampah yang di itu kan baru satu ya. Mungkin bisa diperbanyak atau diperbesar skalanya. Soalnya emang itu masih, kalau dilihat dari jalan pun masih kecil banget. Iya sih. Kecil Kecil banget. padahal Jadi, sampahnya tuh padahal banyak. sampah di Malang itu sehari bisa sampai mungkin ribu-ribu berton-ton, ton, iya kan. beratus-ratus ribu ton kayak gitu. Jadi emang mungkin skala pengelolaan sampah di Malang itu harus lebih dibesar lagi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat itu dibuat lebih menarik lagi, karena memang beberapa yang sudah terjadi kan sosialisasi itu nggak menarik. Jadi misalkan orang udah meluangkan waktunya buat datang ke sosialisasi pun itu bakal monoton, jadi sana cuma dengerin orang Bosen ngomong. ya. Iya, bosen banget, kayak sana dengerin ngomong doang, terus nanti jatuhnya ngantuk gitu kan. Daripada Terus- mereka mikirin itu, mending kerja dapat uang bisa buat makan besok. Betul. Terus ujung-ujungnya juga masuk kuping kanan keluar kuping kanan Betul gitu. banget. Jadi nggak lewat Iya. otak, langsung Iya, keluar. Karena emang ya gitu, kadang buat orang-orang, beberapa orang cuma buat formalitas aja, kayak ih temen aku ikut itu, aku ikut gitu doang. FOMO. Iya. Nah, lagi marak banget tuh FOMO. Benar-benar. Apa nih kira-kira solusinya tuh yang mau kita ubah tuh apa gitu? Atau kalian tuh ada ide gitu buat apa gitu nanti sama sampahnya dikemanain? Kan tadi selain skalanya diperbesar gitu. Mungkin pemakaian benda-benda sekali pakai itu skala produksinya dikurangi. Ya, Dan orang-orang tuh sekarang beralih ke yang bisa diperbarui lagi, dipakai lagi, berkali-kali, betul. iya. Kalau untuk masalah sampah plastik ya emang susah banget sekarang buat dipecahin, karena nunggu terurai pun nunggu ratusan tahun kan. Paling bagus buat sampah plastik itu sekarang itu cuma ecobrick namanya. Ya. Ekobrik apa itu? Jadi sampah yang dipotong-potong Iya. terus dimasukin ke botol terus jadi seni gitu. Seni. Oh iya, Mungkin karya. iya, kalau di Bagus. jadi sepupu saya. Jadi sekolahnya itu kayak satu anak itu Harus per bikin. minggu bawa
3 atau 5 botol, jadi itu penuh sampah plastik. Nah nanti di sekolah itu kayak dibuat mungkin tulisan misalkan namanya sekolah SMP berapa atau SMA berapa gitu, jadi emang dibuat seni, di kerajinan recycle, betul, gitu ya, iya. kerajinan yang bisa berguna gitu. Mm-mm. Kayak tempat duduk, meja. Iya, kayak ban gitu di recycle lagi jadi mungkin Ayunan. seni-seni ya Iya. bisa gaul. Itu yang ada ditemuin ya. Sama. Tempat wisata banyak. Itu harusnya tuh di banyak sekolah, di sekolah lain juga harusnya gitu nggak sih? Iya. Harusnya di tempat wisata juga gitu. Betul. Iya, tempat betul. wisata itu apalagi karena emang beberapa tempat wisata ya sarana prasarana untuk membuang sampah itu emang sedikit. Kayak misalkan di Widuri gitu, emang tempat sampahnya itu sedikit banget, jadinya masyarakat juga bingung buang sampah di mana kan. Terus Akhirnya daripada buang mereka sampah ribet bawa gitu ya. sampah sendiri, ya udah dibuang yang seadanya aja, iya sembarangan. Jadinya Widuri juga sekarang udah kotor ya kotor banget ya lautnya. Iya. Kelalaian manusia lah kayak gitu ya. Itu juga sampai ke flora fauna juga ngerusak banget, Berpengaruh emang. banget buat lingkungan, nggak cuma manusia tapi Iya, ya, ke flora sama hewan, fauna ke lingkungan yang hewan tahan. juga. Jadi inti pembicaraan kita hari ini tuh kalau sampah itu pasti punya dampak yang besar kan bagi Besar banget. bagi dunia ini. Sedangkan masyarakat kita itu masih minim banget sadarnya akan tentang pentingnya sampah ini kan. Benar banget. Nah, Iya. emang Jadi, ya emang, dampaknya tuh sebesar itu, dan ternyata masalah sampah di Pemalang yang lingkupnya masih kecil Kecil itu aja udah serumit besar banget gitu ya. ya. Apalagi Indonesia. Terus apalagi seluruh dunia gitu Iya, ya. itu. Terus juga emang solusi terbaik itu tergantung SDM-nya ya. Benar. Jadi Betul sumber banget. daya manusianya itu sendiri dan kesadaran dari Diri masyarakat, sendirinya. diri Karena sendiri. mau dikasih teknologi kayak Secanggih secanggih apapun, apapun, kalau masyarakatnya nggak masih bisa ngolah baik, nggak bisa Iya, manfaatin dengan masih- baik ya itu percuma buat Percuma, masyarakat yang kurang peduli gitu. Sama aja bohong. Mm-mm. Padahal udah disediain fasilitas yang cukup fasilitas, memadai. Ya. tapi kurang bisa dimanfaatkan. Itu sayang banget sih. Sayang banget kalau ada orang kayak gitu, kayak harusnya mereka jadi sampahnya mereka ya tanggung Tanggung jawabnya jawabnya mereka mereka. gitu. Iya. Tanpa Gitu. buat tanggung jawab. Iya. Oke. Oke, terima kasih ya. Makasih ya, Vio Iya. dan Karisma. Sama juga ya. Sama menemani kita ya. Ya, sharing-sharing. Iya. Sampai berapa menit ini? Ada berapa ya? Lama Waktu banget, lama nggak banget kerasa nih. ya. Kerasa Tentang banget. waktu kita ngobrol tentang sampah. Karena ngobrol itu sangat seru gitu. Iya. Ngobrolin Terima sampah kasih. yang nggak bakal habis. Aduh. Jadi Nggak topiknya ya. Ini ngobrol 2 jam lagi juga masih nggak selesai Iya. ini. Iya ya. Benar. Karena ngobrol itu asik gitu. Iya, ngobrol asik lagi. Kasih. Oke. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di ujung perjumpaan kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast Jurasi yang membahas tentang sampah, sebuah isu yang sering kita anggap sepele, namun sebenarnya berdampak besar bagi lingkungan, kesehatan, dan masa depan kita semua. Semoga pembahasan kita hari ini bisa membuka wawasan kalian dan menginspirasi kalian untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kalian bisa mulai dengan melihat sampah itu bukan hanya sekedar sesuatu yang dibuang, tetapi sebagai tanggung jawab kita bersama. Karena sampahmu tanggung jawabmu. Dan ingat, perubahan besar bisa kita mulai dengan langkah kecil seperti memilah sampah di rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung kebijakan atau inovasi yang ramah lingkungan. Semua itu dapat membawa perubahan besar jika kita lakukan bersama-sama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah sebuah investasi besar di masa depan. Mari bersama-sama menjaga bumi kita. Stay green and stay clean. Dadah.